Nggak kedengeran apa? Keberhasilan turun 40 kilo. Oke. Banyak pujian dari masyarakat. Apanya? Karena bisa diet 40 kilo. Apa nih pertanyaan? Iya, iya. Bisa diet 40 kilo. Banyak pujian juga dari masyarakat. Apa yang udah dilakukan? Yang udah dilakuin untuk sebetulnya yang pertama sih, yang paling pertama harus di bayangin adalah nyadarin kalau memang gue overweight, gue morbidly obesitas. Sekarang juga sebenarnya kalau mau dibilang masih dalam perjalanan, gue masih termasuk berat badannya ini masih berlebih, tapi sudah mengarah ke arah yang lebih baik. Nah kalau udah sadar, kalau udah ngaku, mulai mikirin apa yang secara realistis bisa dilakukan untuk pelan-pelan berangsur-angsur ngejalanin pilihan yang benar untuk kesehatan. Jadi nggak usah langsung ekstrim mikirin kayak oke besok berarti gue harus olahraga mati-matian, karena kalau gue langsung mikirnya mau olahraga mati-matian paling jalanin sekali dua kali gue akan kapok. Tapi yang harus gue pikirin adalah gimana caranya secara sedikit-sedikit gue ngelakuin sesuatu yang konsisten, karena ngelakuin sesuatu secara konsisten sedikit-sedikit hasilnya lebih terlihat dibanding gue berusaha bikin selalu sesuatu gede-gedean eksplosif tapi nggak rajin. Beberapa saat habis itu berhenti, nanti pasti balik lagi. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang lihat ya ini semua terbentuk karena memang konsisten pelan-pelan aja. Masih ada tinggi gitu soal makanan apa? Ya namanya manusia, gue pasti udah umur 41, gue masih tetap pengen bisa menikmati hidup. Tapi ya diukur kapan dimana gue pengen nikmati makanan, kapan dimana gue harus konsisten dengan milih makanan yang tepat buat gue. Mungkin mindset apa sih? Mungkin adakah tujuan dari Bang Igor sendiri untuk mengurangi berat badan nggak itu? Mindset apa yang Bang Igor? Tujuannya simpel sih, gue pengen punya bukan cuma soal hidup yang panjang. Kita nggak tahu umur kita bakal berapa lama dikasih yang Tuhan, tapi kita tahu bahwa berapapun usia yang kita punya, kita bisa ngelakuin yang terbaik supaya kondisi kita selama hidup sampai akhir hayat prima dan fit itu di tangan kita sendiri. Umur kita nggak tahu umurnya seberapa panjang, tapi kesehatan dan fitness kita, kekuatan kita untuk bisa jalanin hidup dengan kualitas hidup yang baik itu ada di tangan kita sendiri. Itu yang ya di tangan. Jadi bukan soal kayak gue bilang, oh gue pengen umur panjang lebih lama dengan sehat. Ya puji Tuhan kalau bisa tercapai. Tapi itu semua gue nggak tahu kayak gimana. Yang bisa gue lakukan adalah sebisa mungkin sampai di penghujung umur gue punya kualitas hidup yang baik. Bang Igor dulu dengan Bang Igor sekarang untuk bermusik beda nggak Pak? Kalau bermusik tetap ada bermusik. Bedanya mungkin gini. Kalau zaman dulu kita musisi itu fokusnya pada lagu, bikin album, rilis, bikin video klip. Sekarang sebetulnya ada format lain untuk bermusik, konten dengan musik itu pun ternyata gue sadari sesuatu yang bisa kita lakukan, yang bisa buat musisi itu tetap bisa menghasilkan. Cuma kita harus belajar beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan sosial media tuh perlunya dari musisi itu apa. Jadi nggak melulu cuma soal rilis lagu, rilis album, atau bahkan manggung. Percaya sama gue, banyak hal bisa dikerjain dengan ngontenin musik yang sebagai seorang musisi kita bisa menghasilkan buat kita. Mungkin Pak Igor sendiri, ini tujuan dan awalnya ngaruh dari temen nggak sih, lingkungan sendiri Bang Igor untuk penurunan berat badan ini? Penurunan berat badan itu bukan dari orang lain sih. Bagus kayaknya kalau misalnya ada orang yang memang termotivasi dengan sekeliling lingkungan atau teman-teman di sekitar, itu bagus. Punya teman-teman yang support itu bagus. Tapi nggak semua orang punya karakteristik ekstrovert. Gue ini orangnya introvert. Jadi kayak ini gue diundang nih, gue senang datang ke sini support teman. Tapi jujur aja walaupun gue rapper, gue nggak terlalu suka rame-rame. Nah motivasi terbesar untuk gue berubah datang dari diri gue sendiri. Dimana gue udah ngerasa ini berat badan ini udah sangat mengganggu kegiatan gue, mengganggu produktivitas gue, dan bisa dibilang gue punya anak 3, gue nggak bisa catch up untuk menikmati momen-momen bahagia sama mereka. Jadi motivasi terbesar utama adalah gue harus datang dari diri gue sendiri. Cara Bang Igor sendiri untuk memprotek diri
untuk mengurangi berat badan dengan cara negatif? Kalau Bang Igor sendiri, cara Bang Igor untuk memprotek diri, ya, Iya. banyak hal-hal negatif ya. Oh ya, kalau ngomong yang hal negatif kadang-kadang ragu sama diri sendiri, apa namanya, godaan-godaan makanan di luar sana yang selalu ada. Bahkan bisa dibilang teknologi itu kemarin sepanjang pandemi itu ya bikin gue gampang banget untuk mesen makanan ke rumah. Tapi sekarang gue udah mulai ubah mindsetnya dengan makan tuh nggak apa-apa, tapi gue harus kenalin apa yang gue makan dan apa yang tubuh gue perlukan. Di kalangan wajib figure juga banyak nih Bang Igor, dengan cara hal negatif mengurangi berat badan. Mungkin pandangan dari Bang Igor sendiri. Pandangan gue nggak tahu setiap orang lagi menghadapi apa. Ada banyak cara untuk kurangin berat badan. Orang stres juga bisa ngurangin berat badan, tapi menurut gue yang paling penting cari cara terbaik supaya badan kita ini secara natural bisa jauh lebih sehat. Beban mental selalu ada, pikiran-pikiran negatif selalu ada, fase musim hidup selalu ada berganti, tapi Tuhan selalu sebetulnya udah ngasih segala sesuatu yang terbaik ada di badan kita sendiri. Jadi kita harus kenalin badan kita sendiri untuk nyari cara terbaik natural apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa punya badan yang sehat. Baik, jadi kalau untuk bikin lagu biasanya terinspirasi dari apa sih, hal-hal kayak gimana? Kalau gue bikin lagu simple banget sih, terinspirasi dari hal-hal yang gue lihat. Jadi semua lagu gue biasanya kalau didengerin orang, ya moga-moga bisa cepet relate ya. Oh, gue ngerti nih yang dia bilang. Sesimpel itu. Jadi gue kalau bikin lagu lebih dari hal-hal sehari-hari yang gue lihat. Sorry Bang Igor, mungkin kalau untuk dari baju-baju yang dulu size sebelumnya itu gimana Bang Igor? Itu mau pada ngumpul, gue masih keluarin dari lemari karena baju-baju yang gue ngomong dulu semua rata-rata udah gue ganti dengan baju-baju kayak gini, baju dry fit yang memang cocok olahraga gitu. Banyak banget. Gue cuma kepikiran suatu saatnya kalau misalnya gue bisa mencapai progres lebih jauh lagi, mau gue bagi baju itu ke orang-orang yang mungkin punya perjuangan yang sama, pengen nurunin berat badan, tapi dengan catatan bahwa lo harus pakai baju itu, lo foto, dan suatu saat lo foto lagi dengan baju itu udah gombrong. Gue sempat kepikiran mau bikin kayak begitu, buat jadi semangat buat teman-teman. Tapi kayaknya sebelum gue sampai ke situ, gue harus progres lebih banyak dulu supaya bisa sama-sama jadi motivasi buat teman-teman. Dalam waktu dekat udah ada rencana apa Bang? Dalam waktu dekat udah ada rencana diri Bang Igor sendiri apa Bang? Sendiri. Ya. Dalam waktu dekat macam sih, selalu ada aja rencana. Gua punya teman-teman komunitas yang kita suka naik gunung, jadi nanti sekitar 8 Juli kita bakal sama teman-teman tuh naik gunung Sindoro. Lalu bulan Agustus mungkin belum banyak yang tahu, ada satu film rilisan dari Production House Imaginary yang kemarin ngerilis agak lain. Ada film baru judulnya Kakak Bos. Nah, buat yang belum tahu, gua ngerjain scoring dan soundtrack untuk film itu. Jadi saksikan karya gua yang bukan lagu gua tapi musik buat film di film Kakak Bos nanti kalau nggak salah bulan Agustus. Bang Igor, boleh sharing sedikit soal boxing tadi Bang Igor? Latihan tadi apa aja pengalaman? Pengalamannya kalau soal boxing tadi sih yang gua nggak nyangka, bukan cuma sekedar mukul, tapi boxing itu juga ternyata kardio. Dengan kita gerakin badan, dengan kita naikin heart rate, dan apa namanya, teknik memukul juga ternyata nggak segampang kayak yang gue sangka. Posisi tangan, posisi kaki semua berpengaruh, dan banyak banget yang mesti dikerjain, nggak cuma mukul, ternyata disuruh plank, disuruh squat. Seru sih, itu pertama kali gue ngikutin.